Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis menyampaikan selamat Natal dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 25 Desember 2022. Satu angka Romawi, warta keuangan ibadah Sabtu 24 Desember 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguh amplop dan peti-peti pada ibadah di gedung Gereja Pengharapan. A. Tangguh hitam berjumlah 27.961.000 rupiah. B. Tangguh merah 24.841.300 rupiah. C. Tangguh biru 24.979.000 rupiah. D. Amplop perpuluhan 19.609.000 rupiah. F. Amplop pengucapan syukur 17.020.000 rupiah. G. Peti diakonia 15.781.000 rupiah. H. Peti pembangunan 16.028.000 rupiah. I. Peti pintu masuk 674.000 rupiah. J. Amplop janji iman 48.607.000 rupiah. 2. Derma tangguh ibadah di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. A. Pos pelayanan Arius Wik APO 3.789.000 rupiah. B. Gedung PAR Wik Gajah Putih 6.235.000 rupiah. C. Gedung PAR Wik Oikumene 2.099.000 rupiah. D. Gedung PAR Wik Percetakan 2.224.000 rupiah. 2 angka Romawi, warta kehadiran jemaat. A. Yang mengikuti ibadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur 1.140 orang. 2. Ibadah jam 19.00 WIB di gedung gereja 3.245 orang. Melalui live streaming 108 orang. Tiga angka Romawi, warta ibadah. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Wik Percetakan, pemain orjen Bapak Syama Siebisim, Kantoria Ibu Ye Wan Makmur. 4 angka Romawi, warta tambahan. 1. Aksi amplop janji iman. GKI Pengharapan terus bergumul bersama panitia pembangunan untuk mengumpulkan dana awal dalam waktu 3 bulan sebesar 3 miliar rupiah untuk memulai pekerjaan pembangunan gedung pertemuan atau GSG. Untuk maksud tersebut, majelis memohon dukungan jemaat melalui amplop janji iman yang telah dibagikan kepada jemaat 9 wik pelayanan dan simpatisan. Amplop janji iman dapat dikembalikan pada ibadah-ibadah hari Minggu atau melalui rekening panitia sampai dengan bulan Februari 2023. Amplop janji iman diberikan pada saat persembahan syukur dijalankan bersamaan dengan pemberian persembahan diakonia dan persembahan pembangunan di peti-peti yang telah disediakan. Dengan demikian, selama ada amplop janji iman, maka untuk sementara amplop aksi 5 menit tidak diedarkan. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 2.
sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Pada ibadah Natal kedua hari Senin tanggal 26 Desember 2022 jam 9.00 waktu Indonesia Timur akan ditandai dengan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 66 orang anak. 3. Ibadah Natal Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Disampaikan kepada seluruh jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah perayaan Natal Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 jam 18.00 bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore dan selamat merayakan Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita. Saya menjemput Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 39 ayat 1, 2, dan 3. Sembah dan puji
yang mulia, lahirlah di bumi sama besar dengan kita pun. Datanglah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah perayaan Natal di saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nah, pembimbing kita dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita dalam keadaan berdiri menyanyi dari nyanyian Rohani 30 ayat 1 dan 3. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, bangunlah gembala. Lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahir dari kanak-kanak di palungannya. Salam, salam. Orang Majus datang, orang Majus datang, nurut bintangnya, ingat mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan duduk. Mari kita datang dalam pengakuan dosa secara berbalas-balasan. Ya Tuhan, ketika kami sibuk merayakan Natal, ada sejumlah beban-beban yang kami hadapi. Penderitaan, kekecewaan, keputusasaan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami jauh dari kebenaran dan keadilan, sebab kami adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu di saat ini kami sadar dan mau membuat komitmen untuk membaharui diri dalam tindakan-tindakan yang konkret agar ada perubahan dalam kehidupan kami
Ampuni dan baharilah hidup kami. Sama-sama terpujilah Engkau Tuhan di hari Natal ini. Kami bertekad mengupayakan perubahan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Kita aminkan dari nyanyi rohani 33 ayat yang pertama, ya Tuhan di sorga menjadi rendah. Ya Tuhan di surga menjadi rendah, manusia sungguh dan tak bercelah, yang Maha Kuasa, lemah dan lembut, berbaring di kandang. Hai, mari sujud. Hai, puji kasih-Nya dan turut sembah, sebab dosa dunia diampunkannya. Setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Selaku pelayan Kristus, kami memberitakan kepada kamu bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapa Allah mengampuni dosa dan pelanggarannya. Nyanyi rohani nomor 37 ayat yang ketiga, pengasihan anak ini menebus manusia. Pengasihan anak ini menebus manusia. Nanti kita lihat Dia di kemuliaannya. Kita pun dipimpinnya ke kerajaan Bapa. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai amanat atau petunjuk hidup baru. Bapak Ibu Saudara, marilah kita taat dan setia dalam melaksanakan perintah-Nya untuk saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 18. Mari kita mengasihi orang lain bukan hanya dengan lidah atau dengan kata-kata, dengan bibir mulut, tapi dengan tindak perbuatan yang nyata, supaya Allah dipuji dan dimuliakan. Roh Kudus menolong kita. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Disilakan duduk. Pembacaan Alkitab yang menjadi berita sukacita Natal pertama yang kita rayakan di seluruh jemaat GKI di tanah Papua. Kita di pengharapan hari ini untuk ibadah ketiga, yaitu dari pembacaan Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dilanjutkan dengan Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dilanjutkan dengan Matius pasal 2 ayat 1
dan ayat yang kedua. Mari sebelum kita baca, kita berdoa minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, betapa sukacitanya kami masih Engkau izinkan sehingga kami bisa merayakan tadi malam kudus yang kami sudah rayakan, dan di hari ini tanggal 25 Desember adalah Natal yang pertama. Sebab momen-momen seperti ini banyak orang yang punya kerinduan tapi mereka tidak bisa merayakannya. Betapa indahnya kalau kami datang ke rumah-Mu yang kudus, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Sebab kedatangan-Mu di dunia merupakan inkarnasi Allah. Allah sendiri datang ke bumi. Allah sendiri datang dalam rupa wujud seorang bayi dan dilahirkan dari kandungan rahim Bunda Maria, di kandang yang hina, di kandang yang miskin dan papa. Engkau adalah Raja yang berkuasa atas seluruh dunia. Itulah sukacita kami ketika hari ini kami bisa merayakan Natal. Kami merasa sukacita. Kedamaian yang Kau datangkan itu harus hadir di tengah-tengah dunia yang sudah hancur dan rusak. Sebab itu tolong kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, firman yang hendak kami baca, merenungkan, mendengarkannya, benar-benar kami akan memaknai dan melakukannya sebagai sukacita kami merayakan Natal. Tuhan berkati kami semua yang boleh datang, walaupun hari ini adalah memang hari di mana orang menyibukkan diri dengan melayani banyak tamu. Tapi kami laksana Maria yang rindu duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan berita baik, kabar sukacita. Tuhan urapi diri kami, jauhkan segala pikiran yang sia-sia, supaya firman-Mu mendapat tempat di dalam hati dan sanubari setiap kami yang hadir dalam ibadah ketiga di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Berbicaralah ya Tuhan, sebab di saat ini kami sudah siap untuk baca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Mari kepada Bapak Ibu yang bawa Alkitab, saya mengajak untuk kita baca sama-sama dari pembacaan pertama sampai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 dengan perikop adalah kelahiran Yesus Kristus. 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi sebagai genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamainya dia Yesus. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat hari Natal, selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Tema Natal yang diturunkan dari Sinode GKI untuk hari ini tanggal 25 Desember adalah Natal, penggenapan nubuat Nabi Mika, dengan tema sentral yang dikeluarkan oleh PGI untuk Natal 2022 adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius pasal 2 ayat 12. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Natal 25 Desember. Hari ini kita dihimpunkan Tuhan bersama-sama sebagai jemaat mensyukuri hari rahmat Allah yang besar. Setelah tadi malam kita memperingati malam kudus, peristiwa lahirnya seorang anak laki-laki yang disebut Yesus. Bagaimana kesaksian Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Malam kudus orang penuh. Ibadah pertama 1.000 lebih, ibadah kedua 3.000. Tapi 25 Desember begitu sudah dari dulu. Orang tidak mau apa yang mereka siapkan itu mungkin nanti basi. Lebih baik tunggu tamu daripada ambil waktu untuk ibadah. Ya syukurlah kalau dia ikut ibadah pagi jam 6 atau jam 9. Tapi kalau dia tidak ikut sama sekali, itulah orang-orang Kristen yang 1 tahun itu hanya 2 kali ibadah. 24 Desember dan nanti tanggal 31 Desember. Hari ini kita ada dalam peristiwa 2000-an tahun yang lalu. Setelah peristiwa malam kudus, besoknya gemparlah kota Bethlehem. Mulai dari Yerusalem sampai Yudea, gempar bahwa seorang yang luar biasa, dia seorang anak raja, dia seorang Mesias telah lahir ke dunia dalam kesederhanaan, karena tidak ada suasana romantis, yang ada hanyalah keheningan dan kesepian malam. Dibaringkan hanya di sebuah palungan yang kotor,
bekas makanan binatang. Satu hal yang patut berbangga bahwa mereka yang dianggap rendah, dipandang hina dan miskin, notabene hanya para gembala yang terbuang, hanya tinggal jaga-jaga kambing di padang Efrata, tak berita sukacita datang pada mereka yang terbuang itu, yang dianggap tidak ada apa-apanya itu. Tuhan begitu, Tuhan tidak mau orang sombong, orang yang rendah diri, orang yang kita sepelekan mereka, orang yang kita cuek dengan mereka. Tuhan datang bagi mereka. Tuhan datang kepada orang yang rendah hati. Karena itu hari ini kita patutlah mensyukuri sebagai jemaat pribadi dengan penuh sukacita. Tentu hari ini ada sukacita tersendiri juga bagi kita masing-masing pribadi. Setelah pagi keluar jam 11 orang gereja, kita sudah terima tamu, ya. Apa yang kita sudah persiapkan, ya, materi maupun finansial, kita sudah layani tamu, dan kita yang datang kita sudah komitmen tamu nanti jam 7 malam baru kau datang, ya. Sehari ini mau ibadah jam 4 sore. Jadi terima kasih bagi Bapak Ibu yang datang. Kita boleh bersukacita merayakan Natal di hari ini dengan segala kemewahan yang kita sudah persiapkan di rumah, meja yang sudah lengkap semua. Namun di satu sisi kita ditantang dengan satu pertanyaan. Apakah sukacita Natal yang kita persiapkan dan perlengkapi itu sungguh-sungguh meliputi iman di hati kita atau tidak? Atau hanya ikut hura-hura saja? Artinya merenungkan peristiwa Bethlehem dulu itu dengan ketika kita merayakan Natal. Atau kita pamer, saya mampu kasih makan orang banyak, sementara Yesus kedinginan di kandang yang jelek makanan binatang. Tuhan mau memang dia lahir di kandang binatang, tapi Tuhan Yesus bilang kita tidak perlu ingat ke sana, tapi untuk membalas dia punya kebaikan tuh sukacita Natal kita berbagi kasih dengan orang-orang lain. Orang miskin juga dia bisa menyanyi lagu Natal, dia tidak duduk sunyi-sunyi. Peristiwa kelahiran Natal menggambarkan nubuat nabi-nabi di zaman perjanjian lama 700 tahun bertergenapi itu. Yesaya sampaikan di Yesaya pasal 7 ayat 14 itu. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata-kata itu ketika malaikat datang kasih tahu Yusuf, jangan kau takut ambil Maria, bahwa anak yang dikandung Roh Kudus. Sesungguhnya dia baru orang ingat, dulu ya saya bilang itu, ini sudah tergenapi. Ternyata Maria yang dimaksud ini, perempuan itu, perempuan darah, perawan yang masih gadis. Mika tulis dalam tadi malam khotbah Mika 5 ayat 1 sampai 4, bahwa engkau Bethlehem Efrata walaupun terkecil. Kata-kata itu ketika orang ingat waktu 3 orang Majus datang cari bintang itu di Yerusalem. Ini ada raja yang lahir, kami tahu bintang itu. Herodes cari panggil imam-imam, lalu mereka cari Alkitab buka kembali. Betul, ini ada tulis di Mika ini. Apa yang Mika bicara ini tergenapi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, misteri kelahiran Kristus disebut inkarnasi. Allah itu sudah, firman itu sudah, Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi itu, dia turun inkarnasi karena dia ambil rupa manusia, seperti manusia biasa, tapi manusia yang tanpa dosa. Allah menjadi manusia adalah untuk dipuja, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Kita tidak perlu cari tahu Allah itu siapa,
Tapi Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan segala sesuatu dan manusia. Kita adalah buatan tangannya. Kita tidak perlu bertanya-tanya bagaimana Maria kok bisa proses begitu. Orang harus berhubungan suami istri baru bisa. Tanpa itu kok bisa dia melahirkan? Bentuknya bagaimana terbentuk itu? Pengkhotbah pasal 5, pasal 11 ayat 5 itu dia berbicara itu. Bagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung? Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Siapa yang tahu seorang bayi yang terbentuk dalam rahim kandungan ibu? Dari titik cairan bisa terbentuk, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata. Siapa yang bisa tahu? Makanya Pengkhotbah tulis ayat pasal 11 ayat 5. Perempuan-perempuan yang mengandung merupakan pekerjaan Allah. Kita tidak tahu. Allah membentuk benih itu jadi manusia, entah laki-laki atau perempuan. Itulah sebabnya kita lihat dalam pembacaan pertama di ayat 18 sampai 25. Pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Perkawinan adat orang Yahudi itu ada tiga tahap. Tahap pertama adalah keluarga itu setuju untuk menikah. Ya, seperti kita biasa perkawinan, keluarga perempuan setuju dengan keluarga laki-laki, hasil koordinasi, oke, kami mau, kami punya anak laki-laki nikah dengan itu atau itu. Tahap pertama orang Yahudi. Tahap kedua adalah peminangan. Peminangan yang seperti biasa kita lakukan itu tunangan. Pergi dengan segala harta, mas kawin atau dengan uang pintu, uang apa, pergi untuk meminang secara resmi. Hanya bedanya orang Yahudi dengan kita adalah orang Yahudi pada saat peminangan itu sudah tidak boleh diceraikan. Kalau kita peminangan itu kalau laki-laki menyeleweng atau perempuan menyeleweng ya bubar, tapi Israel tidak boleh. Itu dia anggap waktu mereka sudah peminangan itu kecuali maut yang memisahkan. Itu yang membuat waktu mungkin Maria kasih tahu kepada Yusuf, walaupun mereka sudah tunangan dan masa tunangan adalah jangka waktu 1 tahun, bukan waktu 3 bulan, 1 tahun. Mereka harus jalankan masa tunangan. Siapa yang menyeleweng di situ, hukuman mati. Siapa yang hamil duluan sebelum mereka harus nikah tahap ketiga, hukuman mati. Kalau Maria tinggal baik-baik, Yusuf pergi tidur dengan perempuan lain, perempuan itu dengan Yusuf harus hukuman mati. Dalam kondisi itulah Yusuf mendengar bahwa Maria itu mengandung. Ya, namanya Yusuf bilang saya belum bersetubuh dengan dia kok. Dia mengandung. Dan menurut istiadat orang Yahudi dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 24 tentang hukum perkawinan, maka Yusuf bilang Maria harusnya saya lapor supaya biar dilontar dengan batu saja. Tapi Yusuf ini orang yang jujur dalam pembacaan tadi. Dia tidak mau menyusahkan Maria. Dia nyurus cerai diam-diam saja. Di tengah pikiran itulah Allah datang, karena rencana Allah tidak boleh gagal. Allah datang di ayat yang ke-19 bahwa Yusuf diperhadapkan. Di ayat 20 Allah bilang, Yusuf, jangan engkau tidak mengambil Maria, sebab dia bukan mengandung dari anak dari luar atau dari mana, dia mengandung anak Roh Kudus. Jadi kau harus ambil dia, dan anak itu kalau dia lahir kau harus beri nama dia Yesus Kristus. Jadi Yusuf yang memberi nama, Yesus nama manusia.
Yusuf diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Sesudah mengetahui bahwa Maria hamil, Yusuf memikirkan dua pilihan: menceraikan Maria diam-diam atau membiarkan Maria dilempar dengan batu. Tapi Allah buat pilihan ketiga, yaitu menikahi dia. Di ayat 20-23, malaikat memberitahu Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria adalah Roh Kudus yang menjadi anak laki-laki, menyingkapkan suatu kebenaran penting tentang Yesus. Dia adalah Allah sekaligus manusia, Allah yang berkuasa dan tidak terbatas, mengenakan keterbatasan manusia supaya ia bisa hidup mati untuk keselamatan semua orang yang mau percaya kepadanya. Kita lihat di ayat 24, Yusuf taat pada perintah Allah, ya. Walaupun tadinya dia rasa kesal Maria karena hamil lebih duluan, tapi dalam mimpinya Allah menjelaskan tentang anak itu. Yusuf menaati, ya, perintah Allah, ya. Yusuf mengambil Maria dan mereka boleh dinikahkan. Yusuf bagi dia ambil resiko, terserah orang-orang di Nazaret mau bicara apa tentang mereka dua, terserah. Mungkin orang pasti akan cerita mereka, Yusuf ini setahu Maria hamil di luar kok kawin dia. Bagi Yusuf terserah orang mau bicara apa, karena Tuhan sendiri berbicara lewat mimpi kepada saya. Itulah sebabnya kita lihat di ayat 25, mereka nikah secara sah, namun mereka tidak bersetubuh sampai anak itu lahir, sampai Yesus itu lahir. Di ayat pasal 2 ayat 1 dan 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Herodes itu orang Edom yang diangkat oleh Kaisar Agustus dan Antonius penguasa Romawi untuk menjadi raja pada waktu itu. Dan datanglah ketiga orang Majus, yaitu Gaspar, Belsasar dan Melkior dari timur. Mereka ikut bintang sampai di Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang menjadi makna ketika kita merayakan Natal hari ini dari firman Tuhan? Ada dua bagian harus kita maknai. Pertama adalah sesuai dengan tema firman pada hari ini. Tema bacaan hari ini yaitu di mana Natal penggenapan nubuat Nabi Mika. Natal nubuat Nabi Mika itu tertulis jelas kalau kita baca di pembacaan kedua di ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel, ya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi makna bagi kita dari tema yang pertama hari ini yang diturunkan sinode tentang perkawinan Yusuf dan Maria? Yang pertama adalah Allah merencanakan keselamatan manusia melalui keturunan manusia berdosa. Allah tidak pakai orang benar. Allah pakai tujuan keselamatan untuk dunia, dia pakai orang berdosa. Karena keselamatan manusia telah hilang sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Sebab itu Allah hendak memperbaiki suatu hubungan yang rusak sejak manusia pertama lewat silsilah. Jadi Matius mengajak kita untuk melihat silsilah itu betapa penting sekali. 3 kali generasi, keturunan 14 baru Yesus lahir. Artinya dari Adam sampai di Abraham 14 keturunan. Abraham sampai dengan Raja Daud 14 keturunan. Raja Daud sampai dengan Yesus 14 keturunan. Itulah rancangan Tuhan. Allah hendak memperbarui
suatu hubungan yang rusak sejak manusia pertama lewat silsilah atau garis keturunan yang begitu panjang. Silsilah itu pun tidak cukup satu bangsa, tetap silsilah Yesus di dalamnya terlibat orang-orang kafir. Ada Rahab, ada Tamar, ada Betseba, ada Rut. Ini orang-orang yang Rut itu perempuan Moab, orang kafir. Tapi lewat kandungan Rut, dia kawin dengan Boaz, lahirlah Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Raja Daud. Keturunan ke-14, Yesus lahir. Yesus disebut anak Yusuf dan Maria. Itulah rancangan Tuhan luar biasa. Di sini kita lihat Allah menunjukkan kuasa kasih-Nya untuk memulihkan keturunan orang-orang berdosa melalui garis keturunan, di mana setiap benih yang lahir dipertanggungjawabkan oleh Allah dan Dia menguduskannya. Luar biasa Allah. Biar orang berdosa tapi benih itu Dia menguduskan. Pertanyaan bagi Bapak Saudara kita yang hadir dalam ibadah ketiga ini, bagaimana dengan anak-anak kita? Sudahkah kita membawa mereka ke dalam proses kekudusan yang jadi milik Tuhan agar tetap diberkati? Ya. Besok pagi kita ada baptisan kudus, tapi yang baru daftar itu hanya 60 keluarga. Data statistik jemaat pengharapan yang belum baptis sekitar 400. Di manakah orang-orang tua yang anak-anak mereka belum dibaptis? Padahal Allah menuntut kekudusan dari kita. Kadang-kadang kita membiarkan anak sampai mereka besar baru mereka bisa dibaptis. Ini kekeliruan. Hal yang kedua, keluarga sebagai wadah keselamatan. Ketika Allah merencanakan keselamatan, maka Allah pakai melalui laki-laki dan perempuan. Sebuah rumah tangga yang resmi, yang sah, dinikahkan. Suami dan istri berperang penting dalam sebuah rumah tangga. Seorang suami harus menjadi kepala keluarga, imam yang baik dalam rumah tangga. Bukan imam hanya asal imam. Seorang perempuan harus jadi penolong istri. Istri tidak boleh berkuasa dalam rumah. Bagaimanapun, Efesus pasal 5 itu 22 itu menghormati suami. Bagaimana dia menghormati Tuhan. Adam menjalankan perannya sebagai begitu baik sekali. Apakah kita sebagai bapak-bapak juga sudah bawa istri dan anak-anak untuk mengenal Tuhan secara baik? Apakah juga sebagai istri-istri kita lihat Maria telah memainkan perannya sekaligus ibu bagi anak dari kasih yang tulus Yesus Kristus. Maria menyimpan apa yang dia dapat dari Tuhan. Tidak macam heboh. Kalau kita dapat berita, kita pergi heboh orang lain cerita, saya dapat malaikat kasih tahu begini-begini. Malaikat diam dan renungkan dalam hati, apa maksud semua ini? Dua hal yang kita belajar dari Yusuf dan Maria. Yusuf orang yang penuh ketaatan. Dia membawa keluarga secara baik. Maria perempuan yang tidak sembarang, rendah diri, rendah hati. Hal yang ketiga, tema sentral membawa kita untuk merenungkan apa makna Natal ketika kita merayakan Natal di tahun 2022. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema sentral kita adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain dapat dipahami secara rohani adalah sesudah kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita percaya dengan Tuhan sesungguhnya, ketika kita merasakan anugerah dari Tuhan, seorang Kristen tidak boleh hidup dalam hidup yang dunia yang lama.
jalan Herodes. Ketika kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah mengakui Tuhan dan Yesus hidup dalam diri kita, jangan cara hidup kita masih cara hidup yang lama, cara hidup yang penuh dengan keberdosaan. Kita harus seperti Paulus dalam Filipi pasal 3:8, setelah pengenalanku akan Yesus Kristus, segala sesuatu aku anggap sampah. Pandangan hanya ke depan, hanya Yesusku yang ada dalam hidupku. Ingat, jalan Herodes selalu menuju kepada cara hidup yang lama yang selama ini kita jalani, yaitu cara hidup yang mengikuti segala keinginan daging, kebencian, dendam, amarah, iri hati, kesombongan, roh pemecah. Itu yang dikatakan Galatia pasal 5 ayat 19-21 itu, keinginan daging. Itu jalan-jalan yang lama yang selama ini kita selalu jalani. Mulut keluar kata-kata yang kotor, tidak pernah kata-kata yang baik. Kita harus berubah. Ada orang Kristen yang sifat jalan lama itu sudah yang tadi saya katakan itu. 1 tahun hanya 2 kali datang ibadah, tanggal 24 dan 31. Harus berubah. Kenapa saya bicara begitu, Bapak Ibu Saudara? Kalau semua orang penuhi gereja, mungkin setiap hari Minggu itu harus majelis, mungkin pasti pasang tenda itu, karena setiap hari ribuan, 1.000, 3.000 masuk. Kita lihat pasang tenda nanti pada tanggal 24, 31, tapi hari biasa tidak ada. Itu bukti nyata. Orang-orang Kristen yang hanya senang saja mau datang gereja, tidak mau cari Tuhan. Jalan Herodes adalah jalan yang penuh dengan kepalsuan, jalan kemunafikan, jalan yang suka tipu, jalan suka dusta, jalan yang bikin muka manis tapi di dalam hati penuh dengan kebencian dan dendam dan bahkan pembunuhan. Itu jalan Herodes. Kamu pergi selidiki dengan baik. Kalau kamu dapat bayi itu, raja itu, kamu datang kasih tahu supaya saya ke sana juga mau kasih persembahan, padahal dalam hatinya saya ke sana untuk saya mau bunuh dia. Kadang-kadang kita begitu, muka manis dengan orang, salaman, senyum, tapi dalam hati kau siapa jadi? Penuh dengan kebencian. Itu jalan Herodes, sifat yang lama. Jalan yang lain adalah jalan menurut firman Tuhan, jalan menurut Alkitab, jalan menurut Injil, jalan menurut cara hidup Yesus Kristus. Itulah jalan lain, jalan di mana ada perubahan, jalan pembaharuan. Hari ini kita merenungkan dengan tema Natal yang direnungkan secara nasional. Selama ini bertahun-tahun saya jalani sampai hari ini, cara hidup saya begini. Kastinggal itu jalan Herodes. Pakailah jalan lain, jalan yang menurut yang Tuhan mau, yang Tuhan senangi, jalan yang sesuai dengan firman, jalan yang dengar firman dan hidup sesuai dengan firman itu. Jalan perubahan total, pindah dari gelap, pindah ke terang, menjadi pelaku-pelaku firman yang berpandangan rohani yang benar. Itu jalan menurut firman. Makanya waktu mereka tidur malam, malaikat datang bilang, kamu jangan kembali ke Herodes, kamu jalan lain. Mereka tidak takut orang-orang itu, karena mereka taat pada perintah Tuhan. Karena Tuhan pasti menyertai mereka. Mereka tidak takut nanti Herodes mungkin bawa pasukannya jaga mereka, tapi tidak, mereka tidak pernah takut itu. Karena itu adalah Tuhan yang menyampaikan. Itulah sebabnya mari kita tinggalkan jalan yang penuh dengan korupsi, jalan yang penuh dengan pesta pora, bermabuk-mabukan, jalan yang penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Tinggal jalan-jalan itu, jalan Herodes. Jalan yang dimana dunia yang tua ini menawarkan segala jalan yang kemudahan bagi orang Kristen. Tinggal jalan itu adalah jalan Herodes. Amsal 14 ayat 12 itu.
Ada jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya kepada maut. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan sesi keluarga mau selamat, pilih jalan lain itu. Pilih jalan sesuai dengan firman Tuhan itu. Ya. Tema Natal tahun ini memang cukup keras. Di tengah-tengah Indonesia dengan seluruh yang hidup sudah tidak menghargai orang. Agama dan agama tidak menghargai lagi satu sama lain. Tema ini hadir. Kembali ke jalan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Karena jalan itu adalah jalan keselamatan. Selain kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga, tapi juga untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Setelah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, kita aminkan dari nyanyian rohani 77 ayat yang keempat. Dalam persetujuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Laku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Laku lihat nyata-nyata kemurahanmu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, jemaat kita telah menerima dan hidup dalam firman-Nya. Marilah kita membawa persembahan baginya dengan menyanyi dari nyanyian rohani 26 ayat 1, 2 dan seterusnya sambil memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka yang memberi dengan sukacita dan bukan karena beban atau paksaan. Terus dari sorga datangku. Terus dari surga datangku, ku kabarkan kepadamu, selamat
tanda bagimu. Dan ini tanda bagimu, kan kamu dapat Tuhanku sebagai anak yang rendah, berbaring di kuasa dan mulianya, kuasa dan mulianya, ditanggalkannya dan lamping saja pakaian, sehaleskan sekali. Ayat 7, hai turut angkat suaramu. Hai turut angkat suaramu, kemuliaan bagimu yang maha tinggi tempatnya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 1 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, doa syukur, karena kita bisa merayakan Natal, dan di akhir doa kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita serahkan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang maha baik, Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, langit di atas langit. Dari tempat ketinggianmu, Engkau terus menjaga, melindungi, mengawasi umat-Mu yang Kau kasihi, umat-Mu yang bernilai dan berharga di mata-Mu, umat-Mu yang menjadi biji mata dari Tuhan. Engkau begitu baik, kadang-kadang kami tidak setia kepada Engkau. Kadang-kadang kami selalu melanggar
jalan-jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Dan itulah kehidupan kami sebagai manusia, penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Di dalam kekurangan dan kelemahan itulah kadang-kadang kami tidak sadar dan harus jatuh ke dalam dosa. Padahal Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini, Engkau hadir sebagai wujud inkarnasi Allah. Engkau datang Allah sendiri sebagai wujud seorang bayi. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Caranya bagaimana dunia ini diselamatkan? Dunia itu harus hidup dalam damai sejahtera. Satu-satunya jalan adalah merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia. Dan bersyukur Tuhan karena kami tidak rugi kalau kami ada dalam ibadah hari ini. Ibadah Natal pertama tanggal 25 Desember yang seluruh umat di seluruh dunia ini mereka merayakan, memperingati peristiwa 2000-an tahun yang lalu. Allah datang dalam bentuk manusia yang diberi nama Kristus Yesus di kandang Bethlehem. Ketika hari ini kami merayakan Natal, Firman-Mu mengingatkan kami di tengah-tengah pesta pora makan dan minum yang meriah. Apakah sukacita Natal yang kita persiapkan dan perlengkapi itu sungguh-sungguh meliputi iman di hati kita? Biarlah kata ini kami yang hadir dalam ibadah yang pulang dan kami merenungkan. Ketika hari ini saya bisa merayakan Natal, saya bisa melayani banyak orang karena saya mempersiapkan banyak makan dan minum. Tapi apakah saya memaknai arti dari Natal itu? Roh Kudus tolong kami semua supaya setiap anak-anak Tuhan orang Kristen harus merenungkan makna Natal. Makna Natal bagi orang Kristen adalah mengasihi orang lain. Orang lain yang mungkin hari ini tidak bisa merayakan Natal. Ketika kami yang lain meja berlimpah, makan, minum, kue, sementara janda duda anak yatim piatu duduk sunyi merenungkan. Tuhan tolong orang-orang lain supaya mereka juga punya hati bisa melihat mereka yang ada dalam kesusahan, mereka yang tidak bisa merayakan Natal secara baik. Mereka juga bisa menyanyikan malam kudus, mereka juga bisa menyanyikan muliakanlah. Dan mereka bersuka cita ketika mereka bisa makan, mereka bisa minum. Tuhan tolong kami semua supaya kami harus memaknai arti Natal itu secara baik. Terima kasih Tuhan untuk firman juga datang bagi kami, belajar dari Yusuf dan Maria. Yusuf menggambarkan menjalankan peranan seorang ayah, imam yang bertanggung jawab, imam yang menerima segala resiko apapun yang dikatakan orang. Ia lebih taat pada firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tua yang Tuhan ajar kami supaya kami taat pada firman Tuhan. Kami harus menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah dunia dengan segala macam tawaran ini. Tuhan juga memberkati ibu-ibu, perempuan-perempuan untuk belajar dari seorang Maria. Maria yang terpilih dari semua perempuan-perempuan di Nazaret. Dia yang berkenan kepada Allah. Dia yang dipilih oleh Allah
lewat kandungannya diberkati semua orang. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Ajarlah kami untuk merenungkan tema Natal 2022. Jalan yang mungkin selama ini kami jalani adalah jalan-jalan yang lama, jalan-jalan yang hidup dalam keadaan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Padahal Paulus menasihati jemaat di Efesus pasal 5 ayat 8, dahulu kamu kegelapan, sekarang kamu terang, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Apakah semua orang sudah hidup sebagai anak terang? Tuhan, Engkau melihat nyata-nyata dari sorga. Ajarlah kami yang setia ini Tuhan, supaya kami benar-benar hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup sebagai anak-anak terang. Kami tidak memilih jalan Herodes, jalan yang penuh dengan kepalsuan, jalan yang penuh dengan tipu daya, jalan yang penuh dengan hati yang penuh dengan kejahatan. Kami ikut sebagai jalan Tuhan, jalan keselamatan, jalan yang membawa damai sejahtera, damai yang membawa kami di mana nantinya kami akan berada. Sebab itu terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa untuk semua gereja-gereja dominasi, gereja-gereja Kristen yang hari ini mereka telah sedang merayakan Natal. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga rumah tangga yang hari ini sedang merayakan Natal, baik di gunung, di lembah, di kota, di pesisir pantai, di pulau-pulau, di hilir-hilir. Mereka terus bersukacita karena Natal, momen Natal penting sekali dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, guru jemaat, penatua, syemasi, mereka yang setia memberitakan firman dengan tekun sabar. Mereka tidak menuntut upah, karena Engkau akan menyediakan tempat bagi mereka yang setia bekerja. Tapi Tuhan juga ajar kami semua sebagai umat Tuhan, dunia yang tua ini kami pakai untuk terus memberitakan firman Tuhan. Bagi amanat Yesus Kristus dalam Matius 28, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Janji Tuhan, ketika kami menjalankan semua pekerjaan-Mu, Engkau tidak mungkin meninggalkan kami. Hamba berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur yang ada dalam kondisi kesakitan. Tuhan, dia adalah orang yang Kau pilih. Kalau dia sakit, mari Tuhan, Engkau jamah dia, Engkau beri pengampunan untuk dia, supaya dia sembuh, pulih, kuat. Sisa-sisa waktu periode bisa dipakai untuk terus melayani seluruh umat di tanah Papua. Begitu juga Gubernur Papua Barat dengan seluruh SKPD, bupati, wali kota, sampai dengan pejabat terkecil. Tuhan Engkau memberkati. Aparat keamanan, hamba berdoa Tuhan, Kapolda dengan jajaran, Pangdam dengan jajaran, yang mengamankan situasi Natal mulai dari malam kudus sampai dengan Natal hari ini, sampai dengan ibadah kunci tahun dan Natal atau menyambut 1 Januari 2023. Mereka yang bekerja hanya keamanan dan ketertiban, merelakan diri hanya sebuah pekerjaan yang mulia. Tuhan memberkati mulai dari pimpinan sampai seluruh anggota yang setia menjalankan tugas pengamanan, sehingga seluruh kami yang ada di Papua, kami di Kota Jayapura menikmati suasana yang indah. Tidak ada gangguan, tidak ada alangan, tidak ada sesuatu yang mengganggu kami ketika kami merayakan Natal. Berkat Tuhan menyertai semua yang bertanggung jawab ketika kami merayakan Natal selama bulan Desember ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk
sakramen baptisan kudus besok, ibadah Natal kedua, semua orang tua yang sudah penggemelan supaya mereka bawa anak-anak bisa dibaptis di gereja. Kami juga berdoa Tuhan menggerakkan seluruh warga jemaat Natal Pengharapan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 jam 18.00 adalah Natal 9 week, sehingga semua orang tua sampai anak-anak boleh bersukacita dalam Natal jemaat di Gereja Pengharapan Jayapura. Kami taruh semua rencana ke dalam tangan Tuhan. Kami juga taruh rencana sidang jemaat dengan week diaspora yang ditunjuk sebagai pelaksana sidang dengan seluruh kesiapan-kesiapan mereka. Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan dengan aksi pengumpulan dana lewat amplop janji iman yang sudah dimulai dari ibadah malam kudus tadi malam dan selama 3 bulan, Desember, Januari, Februari. Tuhan buka hati seluruh warga jemaat, sebab kami tidak minta dana ke siapa-siapa. Dana dari topangan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mereka bisa memberi apa yang mereka bisa memberi untuk pembangunan gereja, sehingga rencana panitia yang bergumul dengan 3 miliar dapat terjawab dengan seluruh warga jemaat yang telah memberi, menopang lewat amplop aksi janji iman, sehingga pada waktunya bulan Februari semua dapat terwujud. Meminta kuasa Tuhan bekerja. Apa yang menjadi kerinduan panitia, kerinduan pelaksana harian majelis, kerinduan kami warga jemaat Pengharapan dapat terwujud karena semua orang dapat memberi dukungan. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di jemaat Pengharapan dengan keluarga-keluarga mereka, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan Engkau berkati. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Penatua dan Syemas Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang ada di masing-masing 9 week. Tuhan berkati dalam seluruh tanggung jawab pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga untuk pelayanan kami dalam ibadah ketiga. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh berkesempatan meninggalkan segala kesibukan. Mereka mau datang duduk di kaki Yesus. Tuhan, ketika mereka pulang, hamba minta berkat daripadamu. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang boleh memberi waktu untuk ada sama-sama di dalam gereja Tuhan ini. Mereka pulang dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkat yang melimpah rumah tangga, hidup dan kehidupan mereka hari ini, besok dan seterusnya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami memberkati seluruh hamba-hamba yang telah menjalankan tugas majelis jemaat dari week percetakan, koordinator dengan seluruh anggota majelis Penatua Syemas. Tuhan Engkau memberkati dengan semua yang mereka sudah melaksanakan sehingga ibadah yang bisa berlangsung dengan baik. Tuhan berkati pemain organ, pemandu puji-pujian Tantoria, pengatur sound system, anak-anak pemuda, tim multimedia, semua melengkapi ibadah kami yang kami persembahkan untuk Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Akhir daripada itu jemaat telah memberikan persembahan yang setiap orang telah memberi lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan. Persembahan yang langsung diantar ke kotak-kotak peti pembangunan, peti diakonia, persembahan kotak-kotak yang untuk aksi janji iman, kotak-kotak yang ada di pintu, peti pintu masuk. Tuhan memberkati semua pemberian jemaat. Bahkan Engkau membuka segala tingkap langit dan curahkanlah berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Setelah ibadah ini selesai, kami akan pulang semua. Tuhan antar pulang dengan selamat. Yang pakai kendaraan roda 4, pakai roda 2 motor, yang jalan kaki, yang naik taksi, Tuhan Engkau memberkati. Pegawai-pegawai gereja, staf keuangan, staf tata usaha, pengatur parkir, Tuhan memberkati semua pelayanan mereka dalam ibadah ketiga.
Inilah syafaat kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 29 ya, di situ tulis 24, nyanyian rohani 29. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang memberi cahaya kehidupan, melawat dan bersinar menyelamatkan bayang-bayang maut, mempertegakkan langkah-langkah kita ke terang sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk bersaat teduh.